3. Ih, pindah dong, pindah gantian. Aduh. Ada yang di bawah kali. 1, 2, 3. Oke. Bu, kita mau mulai. Mangga. Gimana ini? Apa kabar? Silahkan di sebelah sana, Kang. Ya. Itu kalau misalnya ketemu sama warga di jalan, di mana pasti diajak foto. Iya, nggak pasti juga, tapi ya keseringan begitu. Iya. Dan kebanyakan pasti ibu-ibu. Kebanyakan ya. Sekarang sudah menjadi Pak Wali gitu ya. Apa rasanya itu kan dipanggil Pak Wali, kalau kemarin-kemarin Kang Arya gitu, Arya Bima apa gitu. Yeah. Mas Arya pengamat politik gitu sebelumnya. Sekarang jadi Pak Wali di mana-mana, gimana itu Kang? Ya awal-awal saya tuh bilang jangan panggil Bapak, jangan panggil Pak Wali. Banyak orang yang tetap manggilnya Kang Bima, tetapi banyak juga yang nggak bisa tetap manggil Pak Wali karena kata mereka nggak enak, nggak sopan dan sebagainya. Kalau saya lebih senang disebut Kang Bima aja sebenarnya. Iya. Oh gitu, jadi banyak yang bilang Akang juga gitu ya. Tapi sering keselip-selip juga, tadi saya bilangnya Arya Bima, padahal Bima Arya ya. Itu ketukar-tukar bener nggak? Sering ketukar-tukar. Kadang-kadang ada undangan yang salah alamat, kadang-kadang udah diinterview panjang ternyata salah gitu. Tapi kalau warga Bogor rata-rata udah tahu inisialnya KB Kang Bima. Wes, KB ya. Oke, kita lihat dulu ya, Kang. Ini ada profil Bima Arya. Nama Bima Arya sudah dikenal masyarakat sebagai pengamat politik sebelum akhirnya menjabat sebagai wali kota Kota Bogor, Jawa Barat. Pria kelahiran Bogor 17 Desember 1972 ini memang sebelumnya dikenal sebagai dosen di Paramadina dan sebagai peneliti atau pengamat politik di Lembaga Konsultan Politik Carta Politika Indonesia. Masa kecil Bima sejak SD hingga SMA dihabiskan Bima di Kota Bogor. Baru ketika kuliah, Bima Arya menjalaninya di Kota Bandung, yakni di jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Parahyangan. Selepas kuliahnya di Bandung itu, putra pasangan Tony Sugiarto dan Melinda Susilarini ini melanjutkan kuliah pasca sarjana hingga mengambil gelar doktornya di luar negeri, yakni Australia. Sejak masa SMA hingga masa kuliah, baik di Bandung maupun di Australia, bakat dan minat Bima pada organisasi dan kepemimpinan serta dunia politik sudah terlihat. Ini terbukti dengan beberapa posisi sebagai pemimpin organisasi yang berhasil ia raih. Sepulang dari Australia, Bima mengajar di Universitas Paramadina. Bima juga mendirikan Lembaga Konsultan Politik Carta Politika Indonesia. Alhasil, wajah dan nama Bima Arya kerap warawiri di layar televisi nasional. Suami dari Yana Ardian ini pun mencapai puncak karir politiknya ketika ia berhasil memenangkan pilkada sebagai wali kota Bogor, periode 2014 hingga 2019. Bima Arya sebelumnya memang telah merapat ke Partai Amanat Nasional, partai yang mengusung Bima sebagai calon wali kota kala itu. Kini, ayah dua anak itu menjadi salah seorang pemimpin muda yang menjanjikan perubahan bagi Kota Bogor. Itu kan tadi disebutkan sebagai salah satu pendiri Carta Politika ya. Iya. Dan kemarin sempat ada pernyataan Akang itu yang menyatakan bahwa tidak setuju kalau ada lembaga survei memihak begitu ya. Iya. Kita lihat artikelnya dulu ya. Oke. Iya. Nih, Bima Arya Iya. kecewa banyak lembaga survei berpihak. Gimana? Iya, lembaga survei itu harus punya pertanggungjawaban secara akademis. Jangan sampai hanya ngejar untungnya aja, atau jangan sampai juga dikendalikan oleh kepentingan politik. Karena itu kan menjadi rujukan banyak orang, siapa sebetulnya yang diinginkan oleh warga. Jadi surveyor itu menurut saya harus juga jujur, ada metodenya. Jadi jangan sampai disetir oleh kepentingan-kepentingan lain gitu. Dan saya mengkritik kalau ada lembaga survei yang di belakangnya itu ada kepentingan yang lain. Jadi itu menyesatkan. Oke, kita langsung loncat ke artikel berikutnya ya. Ini disebut banci. Wali Kota Bima Arya nyaris adu jotos dengan warga. Oh, ingat nggak peristiwanya ini? Iya, jadi waktu itu saya masuk balai kota, terus ada yang lagi demo, gitu, sekelompok massa. Saya turun, saya bilang ke ajudan, turun, kita temuin. Ditemuin, kemudian mereka menyampaikan harapannya, saya dengar, setelah itu saya respon. Oke, ini ya tanggapan saya, 1, ini, 2, ini, 3 ini. Oke, setuju, setuju, ya. Saya kasih lagi toanya, saya balik ke ruangan saya gitu. Baru berapa langkah di belakang teriak-teriak gitu kan.
Kemudian ada meneriakan wali kota kita banci gitu, kira-kira gitu. Dengar banget tuh Kang. Ada yang bilang Pertama banci saya tuh. biarin, kedua menurut saya ini nggak benar. Kenapa? Yang pertama kan tadi waktu bicara sudah jelas, ya kan? Iya. Terus kenapa di belakang ngomongnya berbeda? Menurut saya bukan soal bancinya gitu, tetapi berarti kesepakatan yang tadi mereka nggak komit gitu. Jadi saya balik lagi, kemudian saya jelasin siapa yang bicara tadi gitu. Jadi kalau di media disebut adu jotos dan lain-lain sebetulnya agak lebay itu nggak juga. Nggak nyampe adu jotos ya. Nggak juga, cuman saya balik lagi, saya klarifikasi dan memang situasi agak sedikit Agak chaos, agak panas ya karena begitu wali kota balik lagi, Satpol PP langsung membuat barikade, mereka dorong-dorongan gitu. Oke, kita lihat lagi berikutnya ya. Ada beberapa artikel lagi yang mau dikonfirmasi nih ke Iya. Akang ya. Bima Arya ngaku kaget gaji wali kota Bogor ternyata kecil. Iya. Berapa sih kalau boleh tahu? Saya tuh nanya-nanya dari awal gitu, karena saya pengen tahu juga kan ini kita bisa hidup seperti apa. Karena kan harus merencanakan dan harus lapor sama Menteri Keuangan di rumah. Ya, Menteri Keuangan merangkap Menteri Dalam Negeri, kira-kira berapa penghasilan kita gitu kan. Begitu mendapat slip gaji 6,1 juta, agak kaget gitu kan. Agak kaget gitu karena memang menurut saya gitu ya, kalau untuk hidup saja ya cukup gitu. Tapi kalau kita ingin ada hal-hal lain gitu, itu sangat tidak cukup kan gitu. Walaupun sebetulnya hal-hal lain seperti bensin dan lain kan ada yang nanggung gitu. Jadi gaji sebulan itu 6,1 juta, tetapi setiap 3 bulan itu ada semacam jatah ya dari pajak yang diterima oleh wali kota. Dan itu pun tidak terlalu besar gitu. Sampai menggerus tabungan nggak sih Kang? Iya, ya pada intinya nanti kayaknya Menteri Keuangan yang bisa jawab itu di rumah itu ada. Jadi pada intinya kesimpulan saya kalau menjadi wali kota atau bupati, kalau kita ingin tetap istiqomah lurus, kita sudah pasti tidak bisa kaya. Sudah pasti nggak bisa kaya. Kalau mau jadi kaya jadi pengusaha aja. Gitu. Tetapi kalau kemudian jatuh miskin juga enggak, ya karena ya untuk makan sehari-hari kan bisa gitu. Nombok? Jatuhnya nombok ya? Nombok lebih kepada kalau kita punya keinginan lebih, Oke. gitu. Ingin buat ini, ingin buat itu, ingin kesana, ingin kesini. Nah itu pasti nombok. Tapi mau mundur juga udah nggak bisa lagi, nyesel nggak? Oh enggak, sama sekali enggak ada nyesel. Enggak, itu kan risiko. Oke. Ada artikel berikutnya ini ya. Ada geng muda penata kota. Saya itu dengan Ahok kenal udah lama gitu. Kemudian dengan Kang Emil di Bandung juga komunikasi bagus gitu. Dan sering kita diskusi secara informal. Kalau Kang Emil lagi ke Jakarta ngajak ngopi gitu. Kalau saya lagi ke Bandung janjian ketemu ngobrol. Kita senang merasa cocok untuk diskusi karena spirit kita sama. Satu model kepemimpinan yang lebih santai, lebih terbuka, lebih kita sama-sama pengen cari out of the box gitu loh. Ide apa lagi nih, ide apa lagi gitu. Dan kita sharing satu sama lain. Untuk Bogor, yang sudah out of the box-nya itu apa Kang? Ya sebetulnya banyak sekali yang masih harus kita selesaikan di Bogor. Dalam waktu 4 bulan tentunya nggak bisa kita menyelesaikan semua. Tapi ada beberapa hal yang ingin kita mulai gitu. Seperti semua yang harusnya diketahui oleh warga kita pampang di website. Proses perizinan, APBD dan sebagainya gitu. Kemudian ada underpass jembatan penyeberangan di bawah tanah yang selama ini nggak berfungsi. Selama ini jadi tempat banjir dan sebagainya. Itu kita fungsikan lagi, kita buka lagi. Dan bahkan kita ciptakan galeri di situ. Jadi orang kalau ngelewat situ bisa ngelihat pameran foto-foto atau lukisan gitu. Jadi selain memaksa orang untuk masuk ke situ lewat, juga ingin lebih membuat kota ini berbudaya gitu. Kalau Bogor itu kan terkenal dengan kota angkot ya. Ya. Itu angkot gimana itu? Sejuta angkot deh. Ya Istilahnya sebenarnya nggak sejuta juga sih. Iya. Ya, angkot di Bogor itu di kota itu 3.412. Yang dari kabupaten masuk Bogor sekitar 4.000-an. Memang kebanyakan. Ini kita lagi proses untuk mengkonversi angkot-angkot itu akan disederhanakan menjadi angkutan yang lebih massa, yang lebih besar. Perlahan-lahan gitu. Nantinya angkot itu akan menjadi feeder aja di pinggir. Tapi ini proses. Nah untuk yang pertama ini kita rapikan dulu. PKL-nya supaya nggak buat macet, direlokasi. Kemudian angkot perlahan-lahan kita tata lagi rutenya.
Kalau sekarang rutenya itu kayak rute tawaf, ngumpul semua di sekitar kebun raya masuk, muter-muter gitu kan. Ini kita ingin sebar supaya nggak menimbulkan titik kemacetan yang sama di situ. Oke, ini bawa apa ini? Mari kita lihat. Disimpan dulu. Sok.